Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Shalom adik-adik. Wah, ada apa nih merah putih? Ada apa ya? Adik-adik di rumah kira-kira tahu nggak ya ada apa? Nah adik-adik, pada hari ini kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun. Gak terasa ya Kak, Indonesia sudah merdeka 75 tahun. Bener banget nih. Nah, pada pagi hari ini bersama Kak Riel, Kak Hana, dan Kak Uli kita akan menemani adik-adik semua beribadah pada pagi hari ini. Adik-adik yang di rumah, sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Mari dalam sikap yang baik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau boleh mengumpulkan kami semua di rumah kami masing-masing ya Bapa untuk beribadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Kau berkenan pada ibadah kami pada hari ini. Biarlah Tuhan semuanya jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur ya Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan nyanyikan satu pujian yang berjudul Saya Laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya rasa
Yel-yel kita pada pagi hari ini adalah kalau Hana ngomong Indonesia, jawabnya Merdeka, Merdeka, Merdeka. Kita coba satu kali lagi ya adik-adik. Indonesia Merdeka, Merdeka, Merdeka. Nah adik-adik, tema kita hari ini adalah Allah memberi kemerdekaan. Apa Kak Hana temanya? Allah memberi kemerdekaan. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan menyanyikan satu pujian yang berjudul Alkitab Buku Terindah. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Kita ulang pujian ini. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena pagi ini kami bisa beribadah di rumah kami masing-masing secara online Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu di hari kemerdekaan ini, supaya kami memahami bahwa Engkau adalah Tuhan yang membuat kami merdeka juga. Tidak hanya dari penjajahan bangsa asing, tetapi dari penjajahan dosa Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kepada bangsa kita kemerdekaan dari orang-orang atau bangsa yang menjajah negeri ini. Mister, kita kan mau memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Ya, benar sekali Justin. Emangnya apa sih yang terjadi dengan Indonesia sebelum Indonesia merdeka? Ya, Indonesia ini dijajah oleh bangsa lain. Dijajah? Apa sih Kak dijajah itu? Jadi, menjajah itu artinya bangsa dari luar negeri sana, bukan dari Indonesia, datang ke Indonesia ini untuk menindas orang-orang yang ada di Indonesia. Mereka memakai senjata untuk memaksa orang Indonesia, disuruh kerja paksa, diambil hartanya, dan semua orang yang ada di Indonesia ini menderita. Ceritanya bagaimana Mister? Coba jelasin dong. Jadi gini nih Justin, Mister jelaskan. Sebenarnya Indonesia ini belum menjadi satu
satu menjadi Indonesia. Belum, masih pulau-pulau dan kerajaan-kerajaan masing-masing. Semuanya terpisah. Jadi, dari mulai ribuan tahun lalu, peradaban diperkirakan sudah muncul di Nusantara. Dan sejak itulah mereka pun bikin kerajaan masing-masing. Lalu seiring berjalannya waktu, mereka saling serang dan saling menguasai sampai kerajaan-kerajaan pun silih berganti. Misalnya kayak kerajaan Mataram di Jawa, Kesultanan Goa di Sulawesi, Kesultanan Siak Sri Indrapura di Sumatera, Kesultanan Sambas di Kalimantan, dan kerajaan-kerajaan lainnya di penjuru Nusantara. Jadi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan pulau-pulau lainnya itu terpisah ya? Yups, benar sekali Justin. Semuanya terpisah sampai akhirnya penjajah dari bangsa lain datang ke Indonesia. Emangnya siapa sih yang menjajah Indonesia, Mister? Yang menjajah Indonesia pertama kali adalah Portugis tahun 1509 sampai 1695. Pertama-tama Portugis berdagang di Maluku, lama-lama malah menjajah, mengambil hasil bumi orang-orang di sana, bahkan dengan paksa. Memakai senjata dipaksa supaya apa yang ada di sana diberikan kepada penjajah ini. Lalu Spanyol datang pada tahun 1521 sampai 1692. Spanyol yang menguasai wilayah Maluku pada waktu itu mengadakan perjanjian dengan Belanda dan akhirnya pergi. Lalu siapa lagi, Mister? Kemudian Belanda mengalahkan Portugis dan menguasai Indonesia dari tahun 1602 sampai 1942. Pada tahun 1806 sampai 1811, Indonesia dikuasai oleh Prancis sebab Belanda dikalahkan Prancis. Lalu pada tahun 1811 sampai 1816, Prancis dikalahkan Inggris dan Indonesia dikuasai oleh Inggris. Dan yang terakhir adalah Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Selama dijajah Indonesia diapain aja sih, Mister? Selama dijajah nih Justin, orang Indonesia itu disiksa, ditindas, dibunuh, disuruh kerja paksa, bahkan nggak dibayar. Kan biasanya kalau orang itu kerja di toko misalnya kan digaji sama bosnya. Tapi kalau penjajah menyuruh orang Indonesia bekerja, orang Indonesia nggak dibayar. Pokoknya selama masa penjajahan itu rakyat Indonesia ini menderita, sengsara, nggak enak. Ih, ngeri banget ya. Iya Justin, bahkan anak-anak kecil seumuranmu itu nggak boleh main bebas, nggak seenaknya sendiri kalau main. Semuanya dibatasin, nggak enak pokoknya Justin. Gimana, kamu mau kembali ke masa penjajahan? Enggak, Mister, enggak mau. Dan setelah Jepang kalah nih Justin, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan waktu Indonesia merdeka, rakyat Indonesia sudah tidak ditindas lagi, tidak disiksa, tidak dibunuh, tidak disuruh kerja paksa. Mereka bisa mencari uang dengan tenang dan hidupnya bahagia. Itulah kemerdekaan Indonesia ini. Jadi kita semuanya harus bersyukur kepada Tuhan. Sebab melalui semua para pejuang, pahlawan-pahlawan yang menang melawan penjajah, kita bisa hidup dengan merdeka dan enak saat ini. Bebas dari penindasan. Iya, Mister, sekarang udah enak. Saya sudah bisa sekolah. Tidak ada yang menganiaya saya. Tidak ada yang menindas saya. Saya bahagia, Mister, karena Indonesia ini merdeka. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Tapi kamu tahu nggak Justin? Semua anak-anak tahu nggak kalau ada satu kemerdekaan lagi yang harus kalian miliki? Emangnya kemerdekaan yang bagaimana, Mister? Merdeka dari dosa dan hukuman. Loh, emangnya siapa yang menjajah kita, Mister? Jadi gini ceritanya. Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semua manusia tak terkecuali semuanya diperbudak, dijajah, dikuasai oleh dosa. Kain membunuh Habel, Yakub berbohong kepada papanya, Daud berusaha membunuh Uria. Bahkan manusia di dunia ini semua berbuat dosa, suka menipu, berkata-kata kotor, memukul teman, dan banyak dosa yang lainnya. Biasanya sih dosa anak-anak tuh ngelawan sama mamanya, bener gak?
Dan dosa-dosa ini membuat manusia pasti dihukum, bahkan dihukum di neraka. Karena semua manusia dijajah, dikuasai, dan dikendalikan oleh dosa, pasti akan mendapat hukuman. Manusia semua tidak bisa membuat dirinya merdeka lepas dari yang namanya dosa dan hukuman. Ingat ya, tidak ada satupun manusia yang bisa melepaskan diri, memerdekakan diri dari hukuman dan dosa itu. Terus mister, jadi tidak ada yang bisa lepas dari dosa dan hukuman ya mister? Aduh mister, aku jadi sedih. Berarti aku dijajah dan dikuasai dosa dong mister. Bahkan nanti aku akan dihukum karena dosaku itu ya mister. Gimana dong? Ada nggak sih yang bisa menolongku supaya aku merdeka? Ada kabar gembira loh buat kamu dan untuk semua anak-anak yang ikut sekolah minggu ini. Kabar gembira mister. Ya, benar sekali. Kabar gembiranya adalah ada di dalam Yohanes 8 ayat 36. Coba kamu baca Justin. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ya, itu dia kabar gembiranya. Ada yang bisa memerdekakan kamu, yang bisa membebaskan kita manusia semuanya ini dari dosa, dari hukuman dosa, dari penjajah dosa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau kamu baca kan di situ ada kata anak. Nah, anak itu menunjuk kepada Tuhan Yesus. Kalau kita rubah, jikalau Tuhan Yesus Kristus memerdekakan kamu, maka kita benar-benar merdeka. Tidak lagi di bawah hukuman dosa, atau diperbudak, atau diperhamba, atau dijajah oleh dosa. Bagaimana Tuhan bisa menolong kita supaya merdeka? Dia datang ke dunia mengorbankan dirinya di kayu salib. Seharusnya yang dihukum di salib itu adalah saya, kamu, dan semua yang menyaksikan ini. Tetapi hukuman itu ditanggung Tuhan Yesus dan kita tidak perlu lagi mengalami siksaan, penderitaan, aniaya, hukuman akibat dari dosa kita. Kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Wah hebat, Tuhan Yesus adalah pahlawan kita. Dia membuat kita semua merdeka dari dosa. Yups, benar sekali Justin. Kita sekarang anak-anak yang merdeka. Merdeka dari penjajahan bangsa asing yang menjajah Indonesia, tetapi kita juga merdeka dari hukuman dosa. Mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan cara memuji Tuhan. Rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin sekolah minggu, dan jangan lupa juga rajin bersaksi, ceritakan kebaikan Tuhan kepada teman-teman kita semuanya. Wah terima kasih Mister atas penjelasannya. Saya akan menjadi anak yang merdeka, yang selalu ingin menyenangkan hati pahlawanku dan Tuhanku, Yesus Kristus. Oke, baik Justin. Sekarang Mister mau berdoa untuk kalian semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami tahu bahwa Engkau memerdekakan bangsa ini. Bangsa ini dulu dijajah oleh orang-orang dari luar negeri, sehingga hidup rakyat Indonesia sangat-sangat menderita. Tapi kami bersyukur Tuhan Yesus menyelamatkan mereka semuanya dari penjajahan ini. Dan kami mengucap syukur karena Engkau juga menyelamatkan kami yang percaya kepadamu dari penjajahan dosa. Kami tidak lagi akan menerima hukuman atas dosa-dosa kami, tetapi kami sudah Engkau merdekakan, selamat dari setiap hukuman itu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus supaya Engkau menolong kami untuk kami mengucap syukur karena kemerdekaan ini dengan cara rajin beribadah, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab. Kami berdoa untuk anak-anak yang di rumah semuanya supaya hidup mereka digunakan untuk memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Gimana ya cara memberikan persembahan? Yuk kita lihat sama-sama video berikut ini. Kak, gimana sih cara memberikan persembahan? Kamu bisa memberikan persembahan dengan dua cara. Cara yang pertama gimana, Kak?
Kamu bisa transfer ke rekening BCA dengan nomor 7955 1851 88 atas nama Gereja Kristen Kalam Kudus Kota Raja. Jangan lupa ya, jumlahnya harus ada 1 di belakangnya. Maksudnya gimana sih, Kak? Misalnya nih, kamu memberikan persembahan Rp10.000, maka kamu harus transfer Rp10.001. Itu untuk memudahkan Ibu Bendahara untuk mengetahui itu adalah persembahan sekolah minggu. Kalau nggak bisa transfer gimana, Kak? Kamu juga bisa memberikan persembahan di amplop, lalu kamu bisa memberikannya kepada Pendeta Karelolo di Gereja Kristen Kalam Kudus Kota Raja. Gampang kan? Iya, Kak, gampang. Terima kasih banyak ya, Kak. Sama-sama. Adalah sukacita di hatiku, yes, di hatiku, yes, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, adalah sukacita di hatiku, yes, di hatiku, yes, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, yes, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. 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 Adik-adik, kita sudah mengumpulkan persembahan. Mari kita berdoa, kita menyerahkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam putra-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan atas setiap rahmat-Mu dan juga setiap penyertaan-Mu kepada kami. Kami telah mengumpulkan persembahan kami ya Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan melihat video ayat hafalan yang sudah adik-adik kirimkan minggu lalu. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Terima kasih. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Roma pasal 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Roma pasal 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara
terdapat dalam kitab Roma pasal 12 ayatnya yang ke-10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Demikian bunyi ayatnya yang ke-10. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. 1 Yohanes 4 ayat 7a. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 7a. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Yohanes 4 ayat 7a. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. 1 Yohanes 4 ayat 7a. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. 1 Yohanes 4 ayat 7a. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Dadah, selamat hari Minggu. Semua. 1 Yohanes 14 ayat 7a. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Terima kasih, Yesus memberkati. 1 Yohanes 14 ayat 7a. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Terima kasih. Dah. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tana Pengalpuan. Ayat hafalan minggu ini 1 Yohanes 4 ayat 7a. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Terima kasih. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7a. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. 1 Yohanes 4 ayat 7a. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan 1 Yohanes 4 ayat 7a. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu semua. 1 Yohanes 4 ayat 7a. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Amin. Shalom. 1 Yohanes 4 ayat 7a. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Terima kasih. Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. 1
Yohanes pasal 4 ayat 7a. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. 1 Yohanes pasal 14 ayat 7a. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. 1 Yohanes 4 ayat 7a. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Yohanes 4 ayat 7a. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. 1 Yohanes 4 ayat 7a. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi. Anak kakak sekolah minggu Uriel dengan adiknya Uriel namanya Iya. Kita mau ayat hafalannya 1 Yohanes 4 ayat 7a. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi gitu ya. Dadah. 1 Yohanes 14 ayat 7a. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita saling mengasihi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Amin. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang di rumah mau nggak kayak teman-teman yang tadi? Mau dong pastinya. Tapi gimana ya Kak caranya? Caranya adalah adik-adik harus menghafalkan ayat hafalan. Kemudian minta tolong papa atau mama merekamkan. Nah, kalau adik-adik semua sudah selesai merekam, adik-adik bisa mengirimkan ke nomor yang ada di bawah ini. Adik-adik, untuk ayat hafalan minggu depan, kalian bisa lihat di sini. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa atas pernyataan-Mu dari awal kami beribadah hingga akhirnya kami sudah selesai beribadah. Ya Bapa, sertailah kami terus menerus. Negara ini juga ya Bapa, Engkau sertai terus menerus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Selamat Hari Kemerdekaan! Ayo teman-teman, kita bernyanyi bersama. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia.
Agustus tahun 45